Ya, pemirsa, puluhan remaja di bawah umur dengan mudah terlibat kasus kriminal. Mereka bahkan tak segan untuk melukai korban atau lawannya. Ya, dan apa yang membuat para remaja dengan mudah terlibat tindakan kriminal? Telah ada Priscila Puspa langsung dari gedung KPAI Jakarta Pusat. Silakan Priscila. Ya, Reva, Pandana dan juga pemirsa, saat ini banyak remaja bergabung dengan geng motor dan melakukan tindakan kriminal. Yang kita ketahui di beberapa wilayah di Jabodetabek, terakhir 61 remaja ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencurian hingga kekerasan, dan semalam juga terjadi aksi pembegalan yang dilakukan oleh 3 remaja di daerah Depok. Mengapa banyak remaja yang bergabung dengan geng motor dan melakukan aksi kriminal ini? Untuk mengetahui bagaimana penanganan dan juga untuk memberikan efek jerah kepada para remaja ini atau anak di bawah umur, saat ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listriarti. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Nah, Ibu, ini fenomena ataupun kejadian yang sungguh ironis seperti itu, banyak remaja yang melakukan aksi kriminal. Ini apa yang menjadi penyebabnya seperti itu, Ibu? Sebenarnya faktornya sih banyak ya. Paling tidak ada dari 3 lingkungan ya. Pertama adalah lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Untuk lingkungan keluarga, ini sangat dipengaruhi oleh faktor pola asuh. Pola asuh dalam keluarga itu sangat berperan untuk membangun karakter anak, karena dia menanamkan karakter pertama dan utama. Nah, ketika karakter anak ini baik, ketika pendidikannya positif, pola asuhnya positif, sesungguhnya anak ini akan punya tumbuh kembang dengan konsep kehidupan yang lebih baik. Dia tahu tujuannya untuk apa sekolah, tujuannya untuk apa kemudian hidup, itu dia akan punya konsep itu. Jadi tidak mudah dipengaruhi ketika dia mulai mengenal lingkungan sekolah. Nah, ketika di sekolah ini kan banyak hal baru yang kemudian dia temui, termasuk berbagai karakter termasuk di sana. Tapi kalau bekalnya dari pola asuh keluarga kuat, sebenarnya dia juga akan bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Nah, tetapi bagi anak-anak yang memiliki pola asuh yang bermasalah, jadi diasuh dengan pola asuh yang tidak positif, itu biasanya akan mudah sekali goncang, tidak mengerti misalnya belajar ini buat apa sih, sekolah tuh untuk apa sih, hidup ini untuk ngapain, itu dia nggak punya tujuan itu, sehingga seolah-olah memang hidup untuk hari ini saja, dan dia juga berpikir bahwa ketika dia setengah mati pun belajar, dia tidak akan jadi yang terbaik gitu ya. Nah, terus dia juga tidak memiliki kesempatan-kesempatan lain gitu ya untuk punya prestasi. Akhirnya eksistensi diri ini kan lagi usia yang memang menentukan eksistensi diri. Nah, ketika menentukan eksistensi diri, disinilah kemudian dia akan cari komunitas yang bisa menerimanya, dan dia juga merasa diakui dan nyaman di sana. Nah, sayangnya komunitas-komunitas sejenis ini ya bagi anak-anak yang kemudian mengalami permasalahan dalam pendidikan di keluarganya, itu akan bertemu dengan kelompok seperti geng motor ini. Jadi ini kan juga ada peran orang tua. Kenapa masih kecil juga belum punya SIM misalnya kok diberikan motor gitu ya. Kemudian dia punya pergaulan pertama sih cuma nongkrong-nongkrong, ngerokok bareng gitu ya. Lama-lama minuman keras bersama-sama. Lama-lama bisa menggunakan narkoba. Nah, ketika kemudian kebutuhan untuk pembelian miras, narkoba begitu tinggi, ya akhirnya melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri tadi. Penjarahan dan pencurian ini bukan yang pertama, dan ini kerap dilakukan termasuk tadi begal. Jadi ini adalah bentuk di awal sebenarnya adalah lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang sangat mempengaruhi. Nah, makanya masyarakat juga sangat mempengaruhi sebenarnya. Jadi ketika ada kumpul-kumpul lebih dari 5 orang misalnya, harusnya Pak RT, Pak RW atau masyarakat sekitar menegur aja. Apalagi kalau kumpul-kumpulnya kan sampai 10 ya. Ini harusnya sesuatu yang dicurigai, apa akan ada sesuatu. Kita kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dan yang berikutnya adalah jangan cuek ya. Maksud saya jangan cuek adalah gini, mentang-mentang bukan anak kita, kemudian kita acuh terhadap itu, padahal itu berbahaya. Lama-lama anak kita juga bisa ikut kalau ini dibiarkan terus. Ya, Bu, ini kan 61 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan semalam juga 3 remaja. Nah, ini kan sudah ditangkap polisi. Nah, ini peran KPAI seperti apa, Ibu? KPAI ini kan lembaga negara yang memang peran utamanya adalah melakukan pengawasan. Nah, pengawasannya kepada siapa? Pengawasan KPAI adalah kepada dinas-dinas dan lembaga-lembaga dan kementerian terkait. Terkait apa? Upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap anak. Jadi kita memastikan bahwa anak-anak ini akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana seorang anak. Nah, itu sebenarnya tugas dari KPAI. KPAI sendiri tidak punya upaya sosialisasi, misal upaya mencegah itu tidak ada. Tapi KPAI punya kewenangan
kewenangan ketika diadukan, kita bisa melakukan penanganan. Penanganannya pun itu biasanya diakhiri dengan satu mediasi, tapi tidak tindakan-tindakan pidana. Biasanya yang ini adalah kasus perdata, tapi ketika ada sebuah kasus anak dengan anak, memang kan kalau dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pelaku kalau dengan sesama anak, atau anak pelaku seperti penjara dan lain-lain, itu penyelesaiannya lewat SPPA. Jadi Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di sini anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, itu memang ketika anak menjadi korban itu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 2014. Tapi ketika anak menjadi pelaku pidana, dia akan menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, penyelesaiannya bagaimana ya? Kalau memang anak-anak ini melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, terorisme gitu ya, narkoba, itu memang dia bisa terkena tindak kasus pidana ini bisa dikenakan pada dia gitu ya. Nah, tetapi ketika diversi misalnya penyelesaiannya di luar pengadilan, itu juga akan mempertimbangkan beberapa faktor. Tapi memang anak sebaiknya dijauhkan dari penjara. Kemudian anak itu harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Nah, ini yang kemudian biasanya berproses. Nah, kalau KPAI dalam hal ini nanti ada rehabilitasi ya. Kayak pengguna narkoba kan ketika pengguna dia tidak akan dipenjara, tetapi dia akan diberi kesempatan rehabilitasi, misalnya 9 bulan rehabilitasi. Sama, ini juga dia bisa direhabilitasi dengan dengan ada pihak lain yang akan melakukan treatment dalam upaya mengubah ya perilaku negatifnya tadi. Betul. Terima kasih Ibu Retno untuk informasinya. Dan pemirsa, memang untuk penyebabnya bukan hanya pada si anak, tetapi juga ini pola asuh, yakni adalah peran keluarga dan juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk bagaimana remaja bisa menjadi remaja yang baik, yang bisa berguna untuk bangsa dan negara. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari KPAI Jakarta Pusat, kembali ke studio Reva dan juga Vandana. Ya, terima kasih Priscila atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.